Dana Desa 2026. Bukan lagi uang gratis. Mari kita bahas. Like, subscribe, share dan komen agar channel ini berkembang. Bayangkan Anda dikasih pinjaman 3 miliar rupiah buat bangun bisnis. Tapi uang fisiknya tuh nggak pernah Anda pegang sama sekali, terus tiba-tiba cicilannya dipotong paksa. Langsung otomatis dari pusat ya? Iya, dipotong pusat sebelum Anda nerima jatah bulanan. Kedengarannya ekstrim kan? Tapi ya inilah realitas baru buat desa-desa kita. Selamat datang di ulasan mendalam kita hari ini. Betul sekali. Buat Anda yang haus akan ilmu baru dan selalu pengen tahu cara kerja sistem di belakang layar, kita punya misi khusus nih hari ini. Kita bakal membedah sumber-sumber terkait aturan baru PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Aturan yang ngasih keistimewaan luar biasa sebetulnya buat desa. Nah, itu dia. Tapi di balik itu, ada deretan PR atau tugas wajib buat perangkat desa. Biar pengelolaan dana raksasa ini nggak berujung ya ke masalah hukum. Sebelum mereka bisa bangun apapun, mereka kan harus paham dulu cara baru uang ini mengalir. Persis, PMK ini memberikan plafon pinjaman sampai 3 miliar, khusus untuk koperasi desa merah putih. Atau yang biasa disingkat KDMP itu ya? Betul, KDMP. Syaratnya emang menggoda banget sih. Bunga flat 6% dan tenornya 6 tahun. Tapi tugas pertamanya nih, mereka wajib beradaptasi dengan sistem yang 100% digital. 100%? Maksudnya udah nggak ada kertas-kertas proposal lagi dong? Udah nggak ada. Dari pengajuan sampai pencairan semuanya harus lewat portal elektronik terintegrasi. Nah, selain itu mereka juga harus paham yang namanya skema top slicing. Oke, mari kita bedah istilah ini. Top slicing. Jadi maksudnya cicilannya dipotong di awal gitu? Gerah. Wah, berarti ini mirip sistem auto debit kalau Anda langganan layanan streaming gitu ya? Nah, analoginya pas banget tuh. Tapi ini untuk proyek miliaran rupiah. Cuma, saya jadi mikir nih, apakah sistem potong langsung ini justru bikin perangkat desa jadi terlena? Kan mereka nggak perlu repot-repot nyisihin uang buat bayar cicilan manual tiap bulan. Logikanya sih masuk ya, tapi realitasnya justru kebalikannya. Karena cicilannya dipotong otomatis, jatah uang tunai yang diterima desa setiap bulan otomatis susut drastis. Oh iya, bener juga. Berasa banget pasti potongannya. Makanya beban tugas perangkat desa sekarang malah geser ke wujud fisik proyeknya. Mereka harus mastiin kalau gerai, gudang, atau mesin yang dibangun dari dana 3 miliar itu benar-benar menghasilkan keuntungan buat nutupin potongan tadi. Harus profit ya? Wajib profit. Dan ingat, segala yang dibangun itu statusnya wajib jadi aset milik pemerintah desa. Bukan milik pribadi pengurus koperasinya kan? Tentu bukan. Perangkat desa ditugaskan jalanin program ini dengan berpegang pada 4 pilar. Transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan ini yang paling penting berbasis kinerja. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari data yang kita punya. Dulu kan dana desa tuh sering banget habis cuma buat bangun fasilitas fisik yang dampak ekonominya nol besar. Iya, kayak bikin gapura megah cuma buat gengsi kan? Betul. Nah, kalau sekarang ada perangkat desa yang nekat bangun proyek seremonial kayak gitu pakai dana PMK ini, risikonya apa tuh? Disitulah letak perubahan besarnya. Aturan ini ngunci desa dengan prinsip kinerja tadi. Ini bukan sekedar imbauan moral ya. Kalau proyek yang dibangun bulan ini nggak muter roda ekonomi desa, sistem di pusat bakal lihat rapor merah itu. Dan langsung dihentikan? Otomatis nahan kucuran dana di tahap berikutnya. Kalau ketahuan nekat, risikonya bisa tuntutan pengembalian dana seketika, bahkan bisa berujung pidana loh. Wah, ancaman yang sangat nyata sih itu. Tapi, buat mastiin proyeknya benar-benar untung dan sesuai kebutuhan bersama, perangkat desa kan harus ekstra transparan. Padahal, kita tahu, hierarki di banyak desa tuh masih kental sama budaya tertutup. Setuju. Masalah kegagalan desa itu seringkali berakar pada kontrol elit dan informasi yang disembunyikan. Keputusannya cuma dibikin sama segelintir elit desa aja gitu. Betul, makanya tugas kultural paling krusial bagi perangkat desa sesuai semangat aturan baru ini adalah membongkar sistem kekuasaan yang tertutup itu. Mereka diwajibkan membuka akses. Wujud konkretnya buka akses ini seperti apa di lapangan?
Sesederhana memajang anggaran di papan pengumuman fisik yang bisa dilihat warga manapun, mereka juga harus aktif, pakai grup WhatsApp warga atau website desa. Oh, jadi harus melek digital dan komunikasi ya? Iya, dan yang paling penting, musyawarah desa nggak boleh lagi jadi acara formalitas, yang mana warga datang cuma buat ngangguk setuju aja. Berarti musyawarah desa harus benar-benar jadi wadah partisipasi warga sungguhan ya? Arena debat publik gitu. Tepat. Tanpa partisipasi itu, sehebat apapun sistem digitalnya pasti akan runtuh. Kekuatan sejati desa itu bukan pada besaran dana miliaran rupiahnya, melainkan, ya, pada ekosistem warganya. Kesimpulannya, tugas perangkat desa di era PMK 15 tahun 2026 ini udah bukan sekedar nerima dana, tapi bertransformasi jadi pengelola aset digital yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Sepakat. Sebuah pergeseran peran yang luar biasa berat tapi penting. Sangat penting. Nah, untuk menutup ulasan mendalam kita kali ini, saya ingin Anda memikirkan hal ini sejenak. Jika musyawarah desa di tempat tinggal Anda diadakan besok, apakah Anda yakin Anda akan benar-benar diundang untuk berpendapat? Atau jangan-jangan acara itu masih menjadi klub eksklusif para elit desa?